Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang dimensi 3, bagiannya yang jarak titik ke bidang. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita tahu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini apa, yaitu setelah melakukan pembelajaran daring, peserta didik dapat mendeskripsikan jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3. Nah, jadi nanti setelah selesai pembelajaran ini kamu bisa menentukan jarak titik ke bidang pada ruang dimensi 3 seperti apa. Nah, coba kamu amati gambar berikut. Nah, ada bidang alfa dan ada sebuah titik, saya namakan titiknya titik A. Jadi menentukan jarak titik A ke bidang itu adalah kita tarik garis atau kita proyeksikan dari titik A ke bidang. Tapi catatannya harus tegak lurus. Nah, tegak lurus berarti harus siku-siku. Nah, inilah dia. Berarti jaraknya adalah A ke B. Nah, misalnya ada bidang lagi, titiknya ada di sini. Jadi kita tarik dari titik A ke bidang harus tegak lurus. Nah, harus siku-siku. Nah, jadi itulah jarak titik A ke bidang alfa yang disebut dengan panjang garis AB. Nah, kita coba contoh soalnya. Misalnya yang pertama diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 20 cm. Tentukan jarak titik A ke bidang BCFG, jarak titik B ke bidang EFGH, jarak titik C ke bidang ABEF, jarak titik D ke bidang BCEH. Nah, kita coba bahas satu-satu. Nah, penyelesaiannya jarak titik A ke bidang BCFG. Nah, lihat kubusnya sudah saya buat ABCDEFGH. Nah, titik A itu di mana? Nah, ini titik A itu saya tebalin dengan warna merah. Kemudian BCFG itu ada di mana? Ada di sini. Nah, warna merah juga BCFG. Nah, kalau saya tarik dari A ke G, kira-kira tegak lurus nggak? Nah, A ke F tegak lurus nggak? A ke C tegak lurus nggak? A ke B tegak lurus nggak? Nah, jadi yang mana yang tegak lurus? Nah, jadi jarak dari A ke B itu tegak lurus. Nah, sehingga kalau jarak titik A ke bidang BCFG itu adalah panjang AB. Nah, panjang AB itu adalah 20 cm karena panjang rusuk juga, rusuknya 20 cm. Nah, kita lanjut. Jarak titik B ke bidang EFGH. Nah, masih dengan kubus yang sama. Titik E di mana? Titik B di mana? Kemudian bidang EFGH. EFGH ada di atas nih. Nah, jadi kita tarik garis lurus, ya tapi dia harus siku-siku ya. BKG, BKF, BKH, BKE, yang mana yang pas? Nah, nih BKF dia sudah tegak lurus. Nah, jadi jarak titik B ke bidang EFGH itu adalah panjang BF. Nah, karena rusuknya tadi 20, berarti BF juga sama dengan 20 cm. Kemudian, jarak titik C ke bidang ABEF. Nah, jadi titik C-nya ada di mana? ABEF ada di mana? Ada di depan. Jadi, yang tegak lurus itu kita coba tarik ke B. Nah, bisa tegak lurus nggak? Iya, tegak lurus ke dengan BF. Nah, jadi panjang atau jarak titik C ke bidang ABF itu adalah panjang BC. BC itu rusuk. Panjang rusuknya adalah 20 cm. Nah, berikutnya jarak titik D ke bidang BCEH. Nah, kita lihat A, B, C, D, E, F, G, H kubusnya. Kemudian titik D-nya ada di sini. Terus BCEH, BCEH ada di sini. Nah, BCEH itu diagonal bidang, ya, diagonal bidang. Nah, jadi jarak titik D ke BCH itu bisa ditarik dari D ke tengah-tengah HC. Nah, dimisalkan dengan titik P. Nah, ke sana dia tegak lurus. Nah, jadi jarak titik D ke bidang BCEH adalah panjang DP. DP itu coba lihat kita ulang lagi nih. DP itu kan kalau misalnya saya tarik saya ambil DCGH. DCGH maka saya tarik garis HC,
Kemudian saya buat garis D ke tengah-tengah HC. Saya lanjutkan ke G. Nah, ada putus-putusnya. Maka semuanya kan siku-siku karena dia berpotongan di tengah. Nah, jadi ini titik P-nya tadi, D ke P. Maka panjang DP itu adalah setengah dari DG. DG itu apa? DG itu kan diagonal bidang. Diagonal bidang berarti A akar 2. Karena A-nya itu rusuknya 20, berarti 20 akar 2. Maka setengah kali 20 itu kan sama dengan 10 akar 2 cm. Misalnya contoh kedua. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang sisi 18 cm. Tentukan jarak titik E ke bidang BDG. Nah, jarak titik E ke bidang BDG. Nah, jarak titik E berarti titik E di mana? Ada di sini. Bidang BDG di mana? Ada di sini. Bidang BDG. Nah, kalau ini saya tarik ke EG kan dia nggak siku-siku. Ke ED juga nggak siku-siku. Ke EB juga nggak siku-siku. Namun panjang ED sama panjang EB itu kan sama. Makanya jadi saya tarik garis dari E ke DB itu tepat di tengah. Nih. Nah, kemudian ini saya tarik ke G lagi. Dari G saya tarik ke E. Jadi dia segitiga EOG. Nah, EG itu saya ambil titik tengahnya, saya buat P. Nah, dari OKP itu saya ambil sebuah garis. Nah, OKP itu berapa? OKP itu sama dengan FB nggak? Sama dengan GC nggak? Sama dengan DH nggak? Sama dengan AE nggak? Atau sama dengan rusuk tegak nggak? Sama kan? Ya, dari tengah ke tengah. Nah, maka OKP itu kan siku-sikunya di P gitu loh. Tegak lurus di P. Maka jarak yang diminta adalah jarak dari E ke garis OG. Nah, dan situ harus siku-siku, tapi itu nggak tepat di tengah gitu loh. Yang OKP itu yang tepat di tengah karena dia segitiga sama kaki. Nah, jadi kita mencari adalah segitiga E ke Q. Nah, saya ulang lagi peragaannya. Misalnya kan tadi kita sudah dapat segitiga EOG. Nah, kita sudah dapat segitiga EOG. Nah, saya buat antara E ke G itu adalah titik P. Jadi saya tarik garis OKP. OKP itu kan tegak lurus pas di tengah karena OE sama OG itu sama. Kemudian saya ambil E ke OG itu yang mau kita cari. Nah, ini yang kita cari. Saya buat namanya Q, berarti adalah EQ. Jadi, perhatikan segitiga EOG merupakan segitiga sama kaki, yaitu EO sama dengan OG, di mana EG itu kan tadi diagonal ruang. Diagonal bidang. Jadi A akar 2, sehingga panjangnya adalah 18 akar 2. Nah, sedangkan EO itu E ke O itu adalah A per 2 akar 6 dari sudut atas ke tengah bawah. Maka A-nya kan 18, 18 bagi 2 jadi 9 akar 6. OG juga sama karena EO sama OG sama berarti sama-sama 9 akar 6. Sedangkan OP itu kan 18 karena dia adalah sama dengan rusuk. Nah, jadi saya gambarkan di sini segitiganya. EG sudah ada 18 akar 2, EO 9 akar 6, EQ 18, OG itu 9 akar 6 juga. Jadi di situ kan ada dua segitiga siku-siku. Nah, dua siku-siku di sini, jadi kita pakai rumus luas segitiga, dua segitiga. Di mana kalau kita mencarinya, jarak titik E ke bidang BDG diwakili oleh panjang EQ katanya. Berarti yang kita cari adalah panjang EQ. Nah, gunakan rumus luas segitiga setengah OG. Kalau alasnya OG berarti tingginya adalah EQ. Kemudian setengah kali EG. Kalau alasnya EG berarti tingginya adalah OP. Nah, setengahnya kan bisa dicoret. Kemudian OG itu 9 akar 6. EQ itu yang mau dicari. Kemudian EG itu 18 akar 2. OP itu 18. Kemudian 9 sama 18 dicoret, nanti dapat 2. Kemudian akar 6 dengan akar 3 dicoret, dapat akar 3. Jadi akar 3 ini dapatnya dari akar 6 sama akar 2 dicoret.
2 yang ini dari 9 sama 18 dicoret. Nah, ini ada 18 lagi. Berarti akar 3X sama dengan 2 kali 18. 2 kali 18 sama dengan berapa? 36. Nah, 36 dibagi akar 3. Jadi, kita kali sekawan. Kali akar 3 sama akar 3. Berarti 36 kali akar 3, 36 akar 3. Akar 3 kali akar 3, akar 9. Akar 9 berapa? 3. Sehingga 36 bagi 3 berapa? Iya, 12. Jadi hasilnya adalah 12 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang BDG adalah 12 akar 3. Nah, demikianlah contoh pembahasan dimensi 3 jarak titik ke bidang. Nah, untuk materi selanjutnya di pertemuan berikutnya adalah masih tetap dimensi 3, yaitu jarak garis ke garis. Nah, kalau ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar Google Classroom kita. Nah, jangan lupa kerjakan tugasnya. Mudah-mudahan